Bayangkan, kamu sedang menyetir sendirian di tengah malam. Jalanan sepi, udara dingin, hanya suara mesin truk yang menemanimu. Tapi, tiba-tiba dari belakang terdengar suara bayi menangis. Pelan, lalu makin jelas. Seolah ada sesuatu yang kamu bawa tanpa sadar. Malam ini, kita akan dengarkan kisah nyata seorang sopir sayur dari Wonosobo yang mendengar suara bayi menangis dari dalam bak truknya. Dan sejak malam itu, dia tidak pernah kembali. Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana kisah-kisah dari jalan sunyi tak selalu berakhir di dunia manusia. Namaku Rudi, orang-orang di kampung sering manggil aku Rudi Sayur, karena tiap malam kerjaku cuma satu, nganterin sayur dari Wonosobo ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Udah hampir 5 tahun aku jalani rutinitas ini. Hidupku sederhana, gak punya banyak mimpi muluk. Yang penting roda trukku masih bisa muter, dapur masih ngebul, anak dan istriku di rumah bisa makan, itu udah cukup buatku. Biasanya aku berangkat sekitar jam 2 dini hari. Waktu itu paling pas, karena jalan masih sepi dan gak macet. Kalau berangkat lebih malam, bisa telat sampai pasar, dan sayurnya bisa layu. Makanya aku hafal betul setiap tikungan, setiap lampu jalan yang redup, bahkan setiap batu yang nyelip di jalanan aspal menuju Yogyakarta. Tapi malam itu, entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Sejak aku narik dari gudang pengepul sayur, hawa malam udah terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tebal, menutupi hampir separuh pandanganku. Lampu depan truk cuma sanggup menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya, cuma kegelapan pekat yang kayak nelen apapun yang disinari. Dingin menusuk sampai ke tulang. Aku sempat nyalain pemanas, tapi hawa dingin itu gak berkurang sama sekali. Kayak ada angin aneh yang nyusup dari celah jendela truk, membawa aroma lembab yang gak biasa. Di radio, lagu dangdut lawas dari tape tua terdengar serak, nyampur sama suara mesin truk tuaku yang berderung berat. Aku nyetel pelan, sekadar buat temen biar gak sepi-sepi amat. Di luar sana, gak ada satupun kendaraan lewat. Padahal biasanya masih ada truk-truk besar dari arah Temanggung atau kendaraan kecil yang ngantar sayur juga. Tapi malam itu kosong, lengang banget. Kayak dunia cuma nyisain aku dan truk tuaku di tengah jalan. Jalan menuju Sewu Batu itu panjang dan berkelok, dikelilingi tebing di satu sisi dan hutan di sisi lain. Siang hari, tempat itu kelihatan indah. Tapi kalau malam, suasananya lain. Gelapnya hutan kayak punya mata yang ngikutin kita dari balik pepohonan. Banyak cerita yang pernah ku dengar dari sopir-sopir lain. Katanya, daerah itu angker. Pernah ada yang lihat sosok perempuan nyebrang tengah malam. Ada juga yang ngaku dengar suara orang minta tolong dari jurang padahal gak ada siapa-siapa. Tapi aku bukan tipe orang yang gampang percaya. Aku pikir, mungkin cuma halusinasi orang ngantuk aja. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya beda. Begitu roda truk mulai masuk ke jalan Sewu Batu, hawa di dalam kabin langsung berubah. Udara dingin yang tadi lembab, sekarang terasa kayak menggigit kulit. Aku spontan matiin AC, tapi tetap aja dinginnya gak wajar. Tanganku sampai menggigil waktu megang setir. Aku lihat jam digital di dashboard. Jam menunjukkan jam 2 lewat 17 menit. Biasanya di jam segitu aku udah lewat separuh jalan. Tapi karena kabut tebal, aku jalan lebih pelan dari biasanya. Aku sengaja buka jendela sedikit biar gak terlalu pengap. Tapi justru dari situ aku sadar, ada sesuatu yang aneh. Biasanya malam di jalur itu masih ada suara jangkrik, atau kalau beruntung, suara burung hantu dari jauh. Tapi kali ini, gak ada apa-apa, hening banget. Gak ada suara angin, gak ada daun yang bergesekan. Bahkan suara ban truk di atas aspal pun kedengeran aneh kayak bergema. Setiap kali roda berputar, suaranya mantul ke balik hutan di kiri kanan jalan, kayak ada dinding besar yang menelan suara lalu memantulkannya balik ke arahku. Aku mulai gak tenang. Aku coba nyalain radio lagi, tapi tiba-tiba suaranya malah berubah jadi noise. Kayak ses pelan tapi nyayat telinga. Ku tarik napas dalam-dalam, ku tepuk-tepuk pipi sendiri biar gak terlalu mikir yang aneh-aneh. Aman, Rod. Aman. Cuma jalan sepi doang. Fokus saja, begitu kataku dalam hati. Truk melaju perlahan melewati tikungan pertama. Dari ujung mata, aku sempat lihat sesuatu di pinggir jalan. Kayak ada sosok berdiri di antara kabut, tinggi, diam aja. Tapi waktu aku sorot pakai lampu jauh, sosok itu langsung hilang, kayak kabut yang disapu angin. Aku refleks ngegas sedikit, meski hatiku mulai berdebar. Ah, mungkin cuma bayangan pohon.
Pikirku mencoba menenangkan diri. Tapi anehnya, makin jauh aku jalan, makin sering aku ngerasa kayak ada yang memperhatikan. Dari spion sebelah kiri, aku beberapa kali lihat bayangan kayak seseorang berdiri di bahu jalan. Kadang di depan, kadang di belakang. Tapi setiap aku nengok langsung, gak ada siapa-siapa. Spion cuma nunjukin kabut tebal dan gelapnya jalanan. Aku mulai ngerasa gak enak. Aku putar setir sedikit ke kanan, nyalip sesuatu yang kukira batu besar di tengah jalan. Tapi waktu lewat, aku lihat sekilas kayak ada kain putih kusut di sana. Cuma sebentar banget, tapi cukup bikin jantungku berhenti sepersekian detik. Kabut makin tebal. Aku sampai nyalain lampu kabut tambahan di bawah bumper. Jalanan yang tadinya kelihatan sekarang cuma samar. Di kiri, tebing gelap. Di kanan, pepohonan tinggi menjulang tanpa suara. Semua seperti membentuk lorong panjang yang menelan cahaya lampu. Aku coba buka termos kopi, niatnya mau nyeruput sedikit biar gak ngantuk. Tapi waktu ku tuang ke tutup termos, tanganku gemetar. Kopi yang seharusnya panas malah cepat banget jadi dingin. Aneh, biasanya butuh waktu lama. Seketika aku merasa suhu di kabin turun drastis. Napasku bahkan mulai terlihat seperti asap putih keluar tiap kali aku hembuskan. Aku matiin musik sepenuhnya. Suara mesin truk jadi satu-satunya teman. Tapi pelan-pelan, suaranya juga berubah. Tadinya cuma deruman stabil. Tapi sekarang kayak ada gema panjang di belakang. Seolah suara itu diikuti suara lain yang hampir mirip tapi lebih berat. Setiap aku injak gas, gema itu datang setengah detik setelahnya. Aku berhenti sejenak di bahu jalan. Turun dari kabin, mau pastiin gak ada yang salah sama knalpot atau mesin. Udara di luar jauh lebih dingin dari yang kukira. Kabut turun sampai setinggi lutut. Senter kecil dari HP cuma bisa menerangi beberapa langkah ke depan. Aku muter keliling truk, periksa ban, tali pengikat bak, dan muatan sayur. Semua aman, tapi waktu aku berdiri di belakang truk, tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah hutan di seberang jalan. Tok, 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 kayak suara batu kecil dilempar pelan ke arah aspal. Aku diam, kupicingkan mata, nyari sumber suaranya. Tapi kabut terlalu tebal, gak kelihatan apa-apa. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tok, tok, aku langsung naik lagi ke kabin, gak mau tahu itu apa. Kutarik napas panjang, lalu jalan lagi. Tapi perasaanku udah gak enak. Sambil nyetir, aku terus merhatiin jam di dashboard. Udah jam 2:38. Biasanya di jam segini, aku udah hampir keluar dari jalur Sewu Batu. Tapi entah kenapa malam itu rasanya kayak jalanan gak ada habisnya. Tikungan datang terus, tapi ujungnya gak kelihatan. Aku mulai hafal batu-batu di pinggir jalan, tapi anehnya bentuknya kayak berulang. Seolah aku muter di tempat yang sama. Ah, masa sih? Gumamku. Tapi pas aku perhatiin lagi, aku yakin banget. Batu besar yang tadi kulewati di sebelah kanan sekarang muncul lagi di sebelah kiri. Pohon beringin yang tadi kupikir udah lewat juga muncul lagi di depan. Aku yakin, aku gak salah arah. Aku gak buta jalan. Tapi kenapa kayak muter terus? Peluh dingin mulai mengalir di pelipisku. Tanganku mulai basah karena keringat. Padahal udara di kabin dingin banget. Aku pelan-pelan injak gas lebih dalam, berharap bisa keluar dari jalan aneh itu secepatnya. Tapi kabut justru makin menutup pandangan. Lampu depan kayak gak ada gunanya. Lalu tiba-tiba, di tengah kabut tebal itu, aku lihat sesuatu. Ada cahaya kecil berwarna oranye di kejauhan. Kayak cahaya lampu minyak atau lentera. Aku lega. Mungkin warung kopi atau pos ronda, pikirku. Aku arahkan truk ke arah cahaya itu, pelan-pelan biar gak nabrak. Tapi begitu mendekat, aku sadar. Cahaya itu bukan dari warung, bukan juga dari rumah. Cahaya itu berasal dari sebuah nisan batu kecil di bawah pohon besar. Ada lilin kecil menyala di depannya, nyala apinya bergoyang pelan tertiup angin. Aku cuma sempat lihat sekilas, tapi cukup buat bikin bulu kudukku meremang semua. Siapa yang naruh lilin di tengah hutan jam segini? Aku gak sempat mikir panjang. Kutancap gas lagi, tapi setelah beberapa meter, aku lihat di spion. Cahaya lilin itu masih kelihatan, kayak ngikutin dari jauh. Padahal aku udah jalan cepat. Aku mulai komat kamit baca doa seadanya. Jujur aja, aku bukan orang yang terlalu rajin ibadah. Tapi malam itu aku benar-benar ngerasa kecil. Hati ini berat banget, kayak ada sesuatu yang nempel di punggung. Beberapa kali aku ngerasa kursi belakang kabin kayak bergetar halus, seolah ada yang duduk di sana. Tapi aku gak berani nengok.
Aku cuma terus nyetir, berharap semua segera selesai. Tiba-tiba, dari arah belakang truk terdengar suara keras. Duk, kayak ada sesuatu jatuh di dalam bak. Aku langsung refleks rem mendadak. Jantungku serasa mau lompat keluar. Aku buka jendela belakang, nengok lewat kaca kecil yang ngarah ke bak. Gelap, gak kelihatan apa-apa. Kupicingkan mata, nyari bayangan gerak. Gak ada, tapi aku yakin banget tadi ada suara benda jatuh. Berat dan nyata. Aku mau turun buat ngecek, tapi entah kenapa kakiku kaku. Gak bisa digerakin. Tanganku dingin, gemetar. Udara di kabin berubah berat, lembab, dan terasa kayak ada aroma besi berkarat. Aroma yang anehnya, mirip bau darah. Aku akhirnya nyalain mesin lagi, nekat jalan terus. Tapi sejak saat itu, suara mesin trukku berubah. Ada semacam dengungan tipis yang nyelip di antara deruman mesinnya. Awalnya pelan, tapi lama-lama berubah jadi seperti suara yang bergema. Kayak ada sesuatu di dalam bak yang ikut bernafas bersama trukku. Aku gak tahu harus ngelakuin apa. Yang aku tahu, malam itu, waktu aku akhirnya keluar dari daerah Sewu Batu dan jalanan mulai terbuka lagi, aku gak pernah merasa lebih bersyukur dari itu. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, apapun yang ada di jalan itu tadi, kayaknya belum sepenuhnya pergi. Dan di spion, aku sempat lihat satu hal terakhir sebelum kabut benar-benar hilang. Ada bekas jejak kecil di sisi bak trukku, berlumur air yang entah dari mana. Bentuknya, seperti telapak tangan bayi. Setelah keluar dari jalur Sewu Batu, aku akhirnya bisa bernapas agak lega. Kabut di depan perlahan menipis, jalan mulai kelihatan jelas. Lampu-lampu dari rumah warga di kejauhan tampak redup, tapi cukup bikin hati sedikit tenang. Aku sempat berhenti di pinggir jalan buat ngelap keringat, padahal udara masih dingin banget. Rasanya aneh, keringat keluar tapi tubuh menggigil. Mungkin karena tegang terlalu lama. Aku nyalain rokok, ngisep dalam-dalam, berharap bisa tenang. Asapnya ngebentuk pola aneh di udara dingin, muter-muter kayak kabut kecil yang gak mau pergi. Sambil nyender di setir, aku bilang pelan ke diri sendiri, "Sudah, Rad. Cuma jalan angker, gak usah dipikirin. Yang penting sayurnya sampai, besok bisa beli beras lagi." Tapi waktu aku mau matiin rokok, aku dengar sesuatu. Pelan banget, seperti suara hembusan angin, tapi bukan angin. Lebih halus, lebih teratur. Aku pasang telinga, dan baru sadar. Itu suara tangisan. Pertama, cuma terdengar samar. Kayak dari kejauhan. Waa, waa, pelan, tapi jelas. Aku langsung duduk tegak, kupicingkan mata, coba cari arah datangnya suara. Mungkin dari luar, dari rumah penduduk, tapi aku di pinggir jalan, di sekitar sini gak ada rumah dekat. Suara itu datang dari belakang, dari arah bak truk. Aku langsung merinding, punggungku dingin, tanganku refleks ngelus dada. Gak mungkin, gumamku pelan. Kupaksa diriku buat turun, meskipun lutut rasanya berat. Senter kecil dari HP langsung kuarahin ke bak belakang. Trukku modelnya truk tua dengan bak kayu dan terpal hijau di atasnya, diikat tali tambang besar. Aku pelan-pelan jalan ke belakang, tiap langkah rasanya makin berat. Suara tangisan itu gak berhenti malah makin jelas. Wua, wua, seperti bayi yang lapar, minta digendong. Aku berhenti pas di samping roda belakang, cuma beberapa langkah lagi ke bak. Suara itu sekarang terdengar tepat dari balik terpal. Pelan tapi menusuk, bikin jantungku berdetak gak beraturan. Aku buka senter HP, menyorot ke arah tali pengikat. Kupastiin gak ada celah terbuka. Semua masih kencang. Gak mungkin ada bayi di dalam sana. Muatan cuma sayur kol, wortel, kubis, sama sawi dari gudang Pak Darto. Aku sendiri yang muatinnya tadi malam. Gak mungkin ada yang ketinggalan, apalagi bayi. Tapi suara itu masih ada. Kadang pelan, kadang keras. Dan entah kenapa, di sela-sela tangisan itu, aku dengar kayak suara napas kecil. Huh, teratur, pendek, berat. Aku mulai mundur pelan. Senter HP bergetar di tanganku. Tapi sebelum sempat ngambil keputusan mau kabur atau buka terpal, suara tangisan itu berhenti. Sunyi, total, cuma suara serangga dari kejauhan. Aku diam, menahan napas. Lalu dari dalam bak, ada suara benda jatuh pelan. Kayak sesuatu ngebentur dinding kayu. Duk, aku langsung lari balik ke kabin, masuk dan kunci pintu. Tanganku gemetar waktu nyalain mesin lagi. Kupaksa truk jalan pelan, tapi rasa takutnya gak ikut jalan. Malah makin kuat, karena di kaca spion kecil di atas dashboard,
aku lihat sesuatu yang bikin darahku beku. Terpal belakang trukku bergerak, pelan banget, kayak ada yang dorong dari dalam. Gerakannya gak besar, tapi jelas banget. Naik turun, kayak seseorang, atau sesuatu lagi berusaha keluar dari sana. Aku hampir aja loncat dari kursi. Kakiku udah siap injak rem, tapi otakku bilang jangan berhenti. Kalau berhenti di tempat kayak gini, bisa gila aku. Jadi aku terus nyetir, walau mataku terus ngintip ke spion. Gerakan itu berhenti, terpalnya diam lagi. Tapi sekarang gantian kaca kabin belakang yang ngebuatku ngeri setengah mati. Dari kaca kecil itu, aku lihat bekas tangan kecil nempel di sana. Bening, seperti jejak embun, tapi bentuknya jelas banget tangan bayi. Aku teriak spontan, astagfirullahaladzim. Ku cabut kalung kecil yang dikasih istriku. Isinya ayat kursi kecil di dalam tabung logam. Ku cium dan ku pegang erat-erat. Aku baca doa sekenanya. Suaraku gemetar, tapi makin aku baca, makin terasa aneh. Tanganku dingin, tapi dari arah belakang mulai terdengar lagi suara itu. Sekarang bukan tangisan, tapi suara tawa kecil. Hehehe, tipis, renyah, tapi gak wajar buat suara bayi. Terlalu datar, tanpa emosi. Cuma pengulangan suara yang gak manusiawi. Aku gas trukku sekenceng-kencengnya. Ban nyeret dikit di aspal yang lembab. Angin malam masuk lewat jendela, dingin banget. Di tengah perjalanan itu, aku nyaris nangis saking takutnya. Aku pengen berhenti, tapi gak tahu di mana. Semua terasa gelap dan panjang. Sampai akhirnya, sekitar 15 menit kemudian, aku lihat warung kecil di pinggir jalan. Lampunya redup, tapi masih ada cahaya. Aku berhenti di situ, keluar dari truk sambil ngos-ngosan. Warungnya sepi. Cuma ada bapak-bapak tua yang lagi nyapu di depan. "Pak, boleh numpang duduk sebentar?" Kataku pelan. Dia ngangguk, tapi matanya langsung lihat ke arah trukku. Baru lewat siu batu. "Ya, nak." Suaranya berat. Aku heran. "Iya, kok tahu, Pak?" Dia gak jawab. Cuma jalan mendekat ke arah bak truk, matanya tajam. Terus dia berhenti, berdiri beberapa detik, lalu nengok ke aku lagi. "Nak, jangan buka terpalnya. Ya, sampai besok matahari keluar. Jangan. Apapun yang kamu dengar nanti, abaikan aja." Aku langsung merinding. "Loh, maksudnya gimana, Pak? Emangnya kenapa?" Dia cuma geleng pelan. "Udah, denger aja omongan orang tua. Jangan nekat." Aku diem. Bapak itu lalu masuk ke dalam warung, ninggalin aku yang masih berdiri bingung di luar. Dari arah hutan, angin berhembus pelan, bawa aroma aneh kayak campuran tanah basah sama susu basi. Dan detik itu juga, dari arah belakang trukku, aku dengar suara pelan. Tangisan bayi lagi. "Waa, waa." Aku udah gak tahan. Keringat dingin ngalir lagi. Napas berat. Aku pengen lari, tapi kaki rasanya lengket di tanah. Tangisan itu terus nyusul, makin keras. Kayak sesuatu di dalam bak trukku sadar kalau aku berhenti. Bapak tua tadi keluar lagi, bawa segelas kopi. Dia taruh di meja, lalu bilang pelan tanpa menatapku, "Minum, nak, tapi jangan nengok ke belakang. Kalau kamu nengok, nanti dia ikut kamu pulang." Aku hampir gak bisa ngomong. Kupaksa duduk, megang gelas kopi itu. Tangan gemetarku bikin kopinya tumpah dikit ke meja. Aroma pahit kopi bercampur sama bau aneh dari arah truk. Tangisan bayi itu makin pelan, tapi sekarang terdengar kayak ngikik kecil di sela-sela. "Waa, waa." Suara itu bikin bulu kudukku kayak ditusuk jarum. "Pak," kataku pelan, "itu suara apa sih sebenarnya?" Bapak itu ngelirik sedikit. Suaranya berat banget waktu jawab. "Bukan manusia, nak. Sudah sering lewat di sini. Biasanya nyari tempat buat ikut nebeng." Aku gak ngerti maksudnya. "Ngikut gimana, Pak?" "Kadang dia nempel di bak truk, kadang di bawah. Kadang kalau sial, dia duduk di kursi belakang sopir." Jawabnya pelan tanpa ekspresi. Darahku langsung dingin. Refleks aku nengok ke kursi belakang lewat kaca kecil kabin. Tapi, gak ada apa-apa. Cuma bayangan gelapku sendiri di kaca. Aku tarik napas dalam-dalam, mataku panas. Rasanya pengen nangis tapi gak bisa. Bapak tua itu jalan mendekat ke arahku lagi. Suaranya pelan tapi tegas. "Kamu harus jalan lagi, nak. Jangan berhenti lama-lama di sini. Kalau berhenti, dia bisa nempel terus." Aku langsung berdiri. "Tapi saya takut, Pak." "Justru kalau takut, dia makin suka. Jangan kasih dia tahu kamu takut." Aku akhirnya menurut. Kuambil uang buat bayar kopi, tapi bapak itu menolak. "Nggak usah,
Udah sering saya lihat sopir-sopir lewat sini, jarang yang mau berhenti. Kamu beruntung masih bisa diajak bicara. Aku gak ngerti maksudnya, tapi aku ucapin terima kasih, lalu naik lagi ke truk. Sebelum aku tutup pintu, bapak itu sempat bilang, kalau nanti kamu dengar suara bayi, jangan noleh, jangan buka kaca, dan jangan bilang apa-apa. Aku angguk pelan, truk mulai jalan lagi. Kali ini jalan udah agak ramai, beberapa motor lewat, tapi rasanya suasana di dalam truk masih berat. Aku coba nyalain radio, tapi suaranya tetap rusak. Cuma noise dan gesekan aneh. Aku matiin, biar gak makin parah. Sekitar 5 menit kemudian, pas trukku melintas di jalan menurun dekat sungai kecil, aku dengar sesuatu lagi. Suara gesekan di atap bak truk, kayak kuku kecil yang nyeret kayu. Karka, 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 lambat, tapi panjang. Aku langsung keringetan lagi. Suara itu berhenti, lalu diganti suara tangisan bayi, kali ini lebih dekat. Gak lagi dari belakang, tapi dari arah atas kabin. Tangisannya pelan, ritmis, seperti bayi tidur sambil sesenggukan. Tapi yang bikin aku benar-benar mau pingsan adalah waktu suara itu berubah. Jadi seperti suara bisikan lembut tepat di atas kepalaku. Papa, dingin. Aku hampir jatuh dari kursi. Gak bisa gerak, napas pendek, jantung rasanya mau copot. Aku pegang setir erat-erat, mata fokus ke jalan. Gak berani nengok sedikit pun. Suara itu terus nyusul. Papa, jangan tinggalin. Suaranya pelan, halus, tapi setiap katanya kayak nyusup langsung ke telinga. Aku terus baca doa dalam hati. Suaraku pecah-pecah. Truk terus melaju sampai akhirnya cahaya pertama fajar mulai kelihatan dari timur. Begitu matahari muncul, semua suara itu hilang. Udara di kabin jadi hangat lagi. Aku berhenti di pos kecil dekat jembatan buat ngambil napas. Kupikir semua udah selesai. Tapi waktu aku turun dan jalan ke belakang buat pastiin muatan sayur masih aman, aku lihat sesuatu di sisi bak truk. Ada jejak tangan kecil yang menempel di sana. Bukan satu, tapi banyak. Berjejer dari bawah ke atas, kayak bayi-bayi kecil manjat ke dalam. Dan di salah satu sisi terpal, ada noda putih kekuningan, mirip air susu basi yang baru nempel. Aku hampir muntah. Cepat-cepat aku masuk ke kabin, gas lagi ke arah pasar. Sepanjang jalan aku gak berani noleh ke belakang. Gak berani buka kaca, gak berani matiin mesin. Dan sampai hari itu, aku masih ngerasa, kadang, kalau aku lewat Sewu Batu lagi, ada hembusan angin kecil yang bawa suara halus dari arah bak truk. Kadang tangisan, kadang tawa, kadang cuma bisikan pendek. Papa, aku berdiri diam di samping truk, menggenggam senter di tangan kanan sambil menelan ludah yang terasa kering. Udara malah makin dingin, menusuk sampai ke tulang. Napasku terlihat jelas dalam kabut. Aku yakin banget suara tangisan itu tadi datang dari arah bak truk. Tapi sekarang, setelah aku turun dan memperhatikan sekeliling, semuanya hening. Tidak ada apa-apa. Hanya suara mesin truk yang berputar pelan dan dengung serangga yang samar di kejauhan. Aku melangkah pelan ke belakang truk, menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke atas terpal. Tali pengikatnya masih kuat, gak ada tanda-tanda terlepas. Tapi entah kenapa, setiap langkahku terasa berat. Bulu kudukku berdiri, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kabut. Paling cuma imajinasiku aja. Aku berusaha menenangkan diri. Tapi langkahku tetap gemetar. Kupanjat bak truk perlahan, menyingkap sebagian terpal. Bau sayuran segar langsung menyeruak bau kol, sawi, dan kubis yang masih basah karena embun. Tapi di antara aroma itu, ada sesuatu yang lain. Bau yang samar, seperti susu basi atau mungkin sesuatu yang membusuk pelan. Aku arahkan senter ke dalam tumpukan sayur. Cahaya bergetar karena tanganku gemetar. Tidak ada apa-apa, hanya karung-karung putih berisi sayur, disusun rapi seperti biasanya. Namun kemudian, mataku tertumbuk pada satu karung di pojok kanan belakang. Karung itu basah, ada cairan menetes pelan ke lantai bak. Aku mendekat, cahaya senter menyorot cairan itu warnanya bukan air biasa. Sedikit putih keruh, seperti campuran susu dan air hujan. Aku menatap cairan itu beberapa detik, mencoba berpikir logis. Mungkin sayurnya bocor atau kena tumpahan air susu dari warung tadi. Tapi perasaanku bilang bukan itu. Aku jongkok, membuka sedikit karungnya. Suara gesekan kain karung terasa terlalu nyaring di telingaku. Begitu terbuka, aku kaget. Isinya tetap kol seperti biasa, tapi bagian atasnya lembab sekali. Dan di antara tumpukan kol,
aku melihat sesuatu yang menempel. Seperti jejak tangan kecil. Ukurannya gak lebih besar dari telapak bayi. Tapi yang bikin aku gemetar bukan itu melainkan warna bekasnya yang pucat keabu-abuan. Seperti bekas kulit yang lembek. Aku langsung tutup karung itu rapat-rapat. Jantungku berdetak kencang. Keringat dingin mulai turun di pelipis. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah belakang karung. Waa, waa. Aku langsung berdiri tegak. Suara itu lagi. Jelas sekali. Lebih dekat. Dan seperti datang dari bawah tumpukan sayur. Aku mundur satu langkah. Senter hampir jatuh dari tangan. Kali ini aku benar-benar yakin. Itu bukan suara angin, bukan hewan. Itu suara tangisan bayi, kecil tapi menyayat telinga. Aku menatap ke arah tumpukan sayur yang bergoyang pelan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tuhan, bisikku lirih. Aku ingin lari, tapi kaki seperti menempel di lantai bak. Tangisan itu makin keras, seperti memohon sesuatu. Waa, dingin. Waa, kupicingkan mata, mencari sumber suara. Dan saat itu juga, aku melihat sesuatu menyembul pelan dari sela sayur. Sebuah kain putih kecil, mungkin seperti pembungkus bayi. Basah, kotor, dan berlumur tanah. Aku terpaku, nafasku tersendat. Cahaya senter bergetar di udara. Tiba-tiba kain itu bergerak. Sedikit saja, tapi cukup membuat darahku berdesir. Aku lempar senter ke arah karung. Lalu turun dari truk secepat mungkin. Pintu kabin langsung kututup keras-keras. Aku duduk di kursi sopir, mencoba mengatur napas. Tapi tanganku gemetar hebat. Suara tangisan itu masih terdengar, pelan tapi jelas, menembus dinding kabin. Waa, waa. Aku menutup telinga, menunduk, tapi suaranya tetap menembus. Aku berusaha berpikir logis, tapi tidak bisa. Tidak mungkin ada bayi di sana. Truk ini hanya memuat sayur, dan aku yang mengikat semuanya sendiri dari gudang. Lalu, siapa yang menangis? Aku menatap kaca depan. Kabut semakin tebal, sampai nyaris tak terlihat jalan. Tapi di tengah kabut itu, samar-samar aku melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan kecil, berjalan pelan di depan truk, bentuknya seperti anak kecil. Tapi tubuhnya terlalu pucat, dan cara jalannya aneh tidak menapak, melainkan melayang sedikit di atas tanah. Aku meraih kunci dan mematikan mesin. Suara tangisan berhenti bersamaan. Semuanya sunyi. Aku menatap keluar jendela. Tapi bayangan itu sudah hilang. Selama beberapa menit aku hanya duduk diam, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam diam itu, aku mendengar sesuatu lagi. Suara yang sangat pelan, seperti bisikan dari arah bak truk. Pak, jangan tinggalin aku. Aku spontan menoleh ke kaca belakang. Gelap, tapi di tengah gelap itu, seolah aku melihat sesuatu menempel di kaca. Sebuah tangan kecil, basah, dengan kulit pucat kehijauan. Aku menjerit dan langsung menginjak pedal gas sekuat tenaga. Truk meluncur kencang menembus kabut, ban belakang sempat selip karena jalan licin. Aku tak peduli, aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Namun bahkan di tengah deru mesin dan suara ban menghantam aspal, aku masih bisa mendengar suara itu. Pelan tapi jelas di telingaku. Tangisan kecil dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya selama aku jadi sopir sayur, aku benar-benar berharap perjalanan ini tidak pernah kulakukan sendirian. Aku terus melaju tanpa arah yang jelas, menembus kabut yang kian menebal. Jalanan di depan terlihat samar-samar, hanya diterangi dua sorot lampu truk yang mulai meredup. Tangan kiriku memegang erat setir, sementara tangan kanan masih gemetar hebat. Aku tidak tahu berapa lama aku sudah mengemudi setelah kejadian tadi, tapi rasa takut itu belum hilang, malah makin kuat. Setiap kali aku melihat ke spion, aku merasa seperti ada sesuatu di belakang. Kadang samar terlihat seperti gerakan, kadang cuma bayangan gelap yang melintas cepat. Tapi malam ini, aku tidak mau memastikan, aku tidak mau tahu. Namun rasa penasaran itu seperti tak mau berhenti mengusik pikiranku. Aku sempat melirik spion tengah sekilas. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok kecil duduk di atas tumpukan sayur, persis di tengah bak truk. Tubuhnya kecil, mungkin sebesar bayi berumur beberapa bulan. Tapi yang membuat darahku langsung dingin adalah kepalanya yang miring ke satu sisi. Seperti lehernya tak kuat menopang kepala itu. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya hitam seluruhnya. Tidak ada bola mata, tidak ada cahaya. Aku terpaku, tanganku refleks melepas setir, dan truk langsung oleng ke kiri. Aku segera menarik kemudi lagi dan menginjak rem dalam-dalam.
Ban truk berdecit keras di atas aspal, membuat aroma karet terbakar memenuhi kabin. Truk berhenti mendadak, tapi tubuhku masih bergetar hebat. Nafasku memburu. Aku menatap spion itu lagi, berharap sosok itu sudah hilang. Tapi tidak, ia masih di sana. Kini ia perlahan menegakkan kepalanya, menatap lurus ke arahku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku bisa melihat jelas bibirnya yang pucat bergerak pelan. Namun tidak ada suara yang keluar. Hanya gerakan mulut yang seperti membentuk kata dingin. Aku menelan ludah. Tanganku mulai dingin dan berkeringat. Ya Allah, apa ini? Gumamku pelan. Tiba-tiba lampu truk berkedip-kedip, lalu mati. Kabin menjadi gelap total. Satu-satunya cahaya berasal dari bulan yang tertutup kabut tipis di luar sana, menembus sedikit dari celah kaca. Dalam gelap itu, aku bisa merasakan hawa aneh. Udara di dalam truk tiba-tiba menjadi lembab dan dingin. Seperti ada kabut yang masuk ke dalam kabin. Napasku mulai berembun. Lalu terdengar suara kecil, suara benda yang jatuh dari bak belakang. Dag, sekali, dua kali, seperti ada yang berjalan pelan di antara karung sayur. Aku tahu aku tidak boleh lihat spion. Tapi entah kenapa, rasa takutku kalah oleh rasa penasaran. Aku menoleh perlahan ke spion tengah. Dan di sana, aku tidak melihat bayi itu lagi. Kosong. Aku hampir menarik napas lega. Tapi sebelum sempat aku berpikir apapun, sesuatu menepuk kaca jendela di sebelah kiriku. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi jelas. Aku menoleh cepat dan hampir menjerit. Di balik kaca, ada wajah bayi itu menempel. Matanya hitam, menatap tajam. Kulitnya pucat kehijauan, basah seperti baru diangkat dari air. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari bibirnya keluar suara lirih. Bawa aku pulang. Aku menjerit spontan, menyalakan mesin dan langsung injak gas. Truk meluncur cepat. Aku tidak peduli arah, tidak peduli belokan. Pokoknya pergi dari tempat itu. Suara mesin meraung keras. Tapi entah kenapa di sela-sela suara itu aku masih bisa dengar tangisan bayi itu lagi. Waa, waa. Kadang terdengar dari belakang, kadang dari dalam kabin. Seolah-olah tangisan itu mengelilingiku dari segala arah. Aku hampir kehilangan akal. Ya Tuhan, tolong aku. Seruku sambil menekan klakson berkali-kali, berharap kalau ada kendaraan lain yang dengar. Tapi tidak ada siapa-siapa di jalan itu. Hanya kabut, dingin, dan suara tangisan bayi yang terus menggema. Beberapa menit kemudian, aku melihat lampu kecil dari kejauhan. Sepertinya warung kopi pinggir jalan. Aku langsung arahkan truk ke sana. Begitu truk berhenti, aku turun cepat-cepat. Kakiku gemetar, napasku memburu. Di depan warung, ada seorang bapak tua sedang duduk sambil menyeruput kopi. Ia menatapku heran begitu melihatku datang tergesa-gesa. Loh, mas, kenapa? Mukanya pucat gitu, katanya. Aku mencoba bicara, tapi suaraku serak. Pak, tadi, di truk saya, ada suara bayi. Ada sesuatu. Bapak itu mengerutkan kening. Suara bayi? Jam segini, di jalan Sewu Batu. Aku hanya mengangguk pelan. Bapak itu mendesah pelan, lalu menatap ke arah jalan di belakangku. Mas, sejak 3 tahun lalu, di jalan itu memang sering ada yang dengar suara tangisan bayi, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya tak percaya. Katanya, dulu ada ibu-ibu yang buang bayinya dari atas truk sayur. Ditemuinya pagi-pagi, di parit pinggir jalan itu. Sejak itu, banyak sopir yang bilang mereka dengar tangisan bayi dari bak truknya. Pas lewat tengah malam, aku terpaku, bulu kudukku berdiri. Cerita itu terdengar gila, tapi entah kenapa, terlalu cocok dengan apa yang baru saja kualami. Aku menoleh pelan ke arah trukku. Lampunya masih menyala, tapi di balik kaca kabin belakang, aku bisa melihat sesuatu bergerak, samar, tapi jelas. Seolah ada tangan kecil yang menepuk pelan bagian dalam kaca itu. Dan malam itu, aku sadar perjalanan ini baru saja berubah. Dari rutinitas biasa menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku duduk di bangku warung itu cukup lama, berusaha menenangkan diri. Kopi hitam yang disuguhkan bapak tua itu sudah dingin, tapi tanganku tetap memegang cangkirnya erat-erat. Seolah panasnya bisa sedikit menahan gemetar di tubuhku. Di luar, kabut belum juga hilang. Jalan di depan warung terlihat samar, seperti dunia di luar sana tak benar-benar nyata. Bapak tua tadi sudah kembali ke dalam warung, mungkin takut aku terlalu banyak bertanya. Tapi dari cara dia menatapku tadi, aku tahu, dia juga sebenarnya takut. Mungkin sudah terlalu sering dengar cerita dari sopir-sopir lain,
tapi jarang ada yang datang dengan wajah seputih ini. Aku menatap ke arah truk yang terparkir di seberang jalan. Dari luar kelihatan biasa saja, tapi setiap kali aku lihat ke baknya, rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di sana. Suara tangisan itu sudah berhenti, tapi udara di sekitar truk terasa dingin, jauh lebih dingin dari sekitarnya. Aku bisa lihat embun menempel di kaca kabin belakang, padahal kaca di warung ini tidak berembun sama sekali. Aku tarik napas panjang. Gak bisa terus kayak gini, kataku pelan ke diri sendiri. Mungkin aku cuma harus memastikan. Sekali saja. Setelah itu selesai. Gak perlu mikir macam-macam lagi. Aku berdiri, melangkah perlahan ke arah truk. Langkahku berat, seolah ada yang menarik dari bawah tanah. Saat aku sampai di pintu kabin, aku sempat berhenti sejenak. Kalau benar ada, aku mau tahu kenapa. Bisikku, entah kepada siapa. Begitu aku buka pintu, aroma lembab langsung menyeruak. Campuran bau besi, oli, dan sesuatu yang aneh. Seperti susu basi yang sudah lama tertinggal di tempat panas. Aku duduk di kursi sopir, tapi belum sempat menyalakan mesin. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam dashboard. Suara itu pelan, seperti ada sesuatu yang menggesek-gesek dari dalam. Lalu, samar-samar, muncul suara tangisan kecil. Waa, waa, aku terpaku. Tangisan itu tidak datang dari bak truk, tapi dari dalam dashboard, dari dalam mesin. Aku langsung matikan semua saklar, tapi suara itu masih ada. Makin lama, makin jelas. Bukan cuma tangisan, tapi seperti ada suara kecil yang mencoba bicara. Dingin, aku kedinginan. Aku mundur sedikit ke kursi belakang. Jantungku berdegup kencang. Aku bisa dengar sesuatu bergerak di dalam dashboard. Seperti kuku kecil menggaruk-garuk pelan logam di dalamnya. Greg, Greg, Greg. Lalu, semua lampu di kabin menyala sendiri. Radio juga menyala, tapi bukan lagu yang keluar. Suara yang keluar dari speaker membuat darahku membeku. Suara tangisan bayi itu. Tapi kali ini bercampur dengan suara perempuan. Lirih, bergetar, dan seperti dari kejauhan. Jangan buang dia, tolong. Aku spontan memukul tombol power radio sampai rusak. Suara itu berhenti seketika. Tapi suara bayi itu tetap terdengar, semakin nyaring, semakin dekat. Tanganku gemetar hebat. Aku tahu aku harus keluar dari truk itu, tapi tubuhku kaku. Aku cuma bisa menatap dashboard yang sedikit bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, dari celah ventilasi udara di dashboard, keluar tetesan cairan putih keruh. Menetes pelan ke lututku. Aku menatapnya dengan ngeri. Cairan itu bukan oli, bukan air, tapi seperti susu basi. Dan di antara tetesan itu, aku melihat sesuatu bergerak keluar. Seutas rambut halus, sangat kecil, seperti rambut bayi. Aku langsung menjerit dan keluar dari kabin. Pintu trukku banting sekuat tenaga, napasku terengah-engah. Dari luar, aku bisa lihat dashboard itu masih bergetar, dan ada suara samar dari dalam. Pak, panas. Tolong bukain. Aku memalingkan wajah, gak berani lagi lihat ke arah truk. Aku lari kembali ke warung, tapi warung itu kosong. Bapak tua yang tadi duduk sudah gak ada. Cangkir kopinya masih di meja, tapi kopinya udah beku, seperti ditinggal berjam-jam. Aku menoleh ke jalan. Sekelilingku masih sama kabut tebal, udara dingin. Tapi ada sesuatu yang berubah. Suaranya, semua jadi lebih hening dari sebelumnya, seperti dunia ini berhenti bergerak. Aku berusaha memanggil, Pak, Pak, di mana? Pak, tapi suaraku sendiri seperti lenyap tertelan kabut. Aku pelan-pelan berjalan mundur, mataku terus menatap ke arah truk. Lampunya sekarang menyala lagi, padahal tadi sudah mati. Dan di kaca depan, aku melihat bayangan. Bukan bayangan bayi, tapi bayangan perempuan. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajahnya. Tubuhnya tampak membungkuk, seperti sedang menatap sesuatu di kursi penumpang. Aku tahu aku harus lari, tapi kaki ini kaku, seolah tertanam di tanah. Perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Wajahnya hancur, pucat, dan matanya kosong seperti dua lubang hitam. Dari mulutnya keluar suara yang sama dengan di radio tadi. Jangan buang dia, tolong. Aku menjerit dan berlari menjauh dari warung itu. Napasku memburu, mataku kabur karena air mata dan rasa takut. Tapi semakin aku lari, aku sadar. Jalan ini gak berujung. Aku terus berlari, tapi yang kulihat cuma jalan yang sama, warung yang sama, dan truk itu masih terparkir di sana. Sampai akhirnya aku berhenti.
Nafasku berat, dadaku sesak. Aku melihat sekeliling. Dunia terasa berputar. Dan di tengah kabut itu, aku mendengar suara kecil lagi, dekat sekali di telingaku. "Pak, aku di sini." Aku menoleh pelan, tapi tak sempat melihat apapun. Yang kurasakan hanya dingin luar biasa di tengkukku, lalu sesuatu yang lembut menyentuh pundakku. Aku berbalik cepat dan di depan mataku, berdiri bayi itu. Matanya hitam, bibirnya pucat, dan dari mulutnya menetes cairan putih sama seperti yang tadi keluar dari dashboard. Tangannya terulur ke arahku, menggenggam ujung bajuku. Lalu terdengar suara perempuan itu lagi. Kali ini sangat pelan, seperti bisikan dari dalam kepalaku sendiri. "Dia cuma kedinginan, Mas. Kenapa ditinggal di jalan?" Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suaraku tak keluar. Semuanya gelap, dunia berhenti, dan yang terakhir ku dengar sebelum semuanya hilang hanyalah suara tangisan kecil itu. "Waa, waa." Sejak malam itu, tidak ada yang melihat aku keluar dari jalan Sewu Batu sampai pagi. Trukku ditemukan masih menyala, pintunya terbuka, dan di kursi penumpang ada bekas jejak tangan kecil menempel di dashboard. Subuh datang perlahan. Kabut di jalan Sewu Batu mulai menipis, menyisakan embun di ujung dedaunan dan udara dingin yang masih menusuk tulang. Tapi pagi itu, sesuatu terasa tidak wajar. Jalanan sepi, tidak ada truk sayur lain yang melintas seperti biasanya. Hanya satu truk yang berhenti di tepi jalan, dengan pintu kabin terbuka dan lampu depan masih menyala redup truk milik Rudy. Seorang pedagang sayur bernama Karyo, yang biasa lewat rute itu setiap pagi, melihatnya pertama kali. Ia menepikan kendaraannya, merasa aneh karena mengenali truk itu. "Loh, ini truknya si Rudy? Kok berhenti di sini?" gumamnya sambil mendekat. Langkahnya berhati-hati, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Dari jauh, ia bisa lihat karung-karung sayur masih tersusun rapi di bak truk, hanya terpalnya agak terbuka sedikit. Udara di sekitar truk terasa dingin luar biasa, seperti hawa dari dalam lemari es. Begitu ia semakin dekat, Karyo mencium aroma aneh, bukan aroma sayur segar, tapi bau susu basi bercampur tanah basah. Ia mengetuk pintu kabin pelan. "Wad, hei, Rudy, bangun, udah pagi ini." Tidak ada jawaban. Karyo menengok ke dalam kabin. Kursi sopir kosong, mesin masih menyala, tapi seolah dibiarkan begitu saja semalaman. Di kursi penumpang, ada jaket Rudy tergantung, dan di dashboard terlihat tetesan cairan putih yang sudah mengering. Karyo mulai merasa merinding. Ia menatap kaca depan truk, lalu melirik ke arah bak belakang. "Aduh, jangan-jangan dia lagi tidur di belakang," pikirnya. Ia memanjat pelan ke bak truk, menyingkap terpal perlahan. Tapi begitu terpal itu terbuka separuh, ia mundur spontan, hampir jatuh dari atas. Karung-karung sayur di bagian belakang tampak berantakan, seperti ada yang menggali dari dalamnya. Di sela-sela sayur kol yang berserakan, terlihat benda putih kecil, basah, dan lembek. Karyo menatapnya beberapa detik sebelum sadar. Itu adalah potongan kain pembungkus bayi, kotor dan berlumpur. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Ia menutup mulut, hampir muntah. Tanpa berpikir panjang, ia turun dan berlari ke arah warung di dekat tikungan. Tapi warung itu tidak ada. Padahal semalam warung itu seharusnya masih buka, warung kopi kecil tempat para sopir biasa berhenti. Kini, di tempat itu hanya ada tanah lapang dan reruntuhan papan kayu tua yang tampak seperti bekas bangunan lama. Karyo berdiri terpaku. "Loh, kemarin masih ada warungnya di sini. Kok sekarang jadi begini?" Angin berhembus pelan, membawa bau anyir yang semakin kuat. Dari arah truk, terdengar suara halus, suara bayi menangis. "Waa, waa." Suara itu membuat bulu kuduk Karyo berdiri. Tangisannya pelan, tapi lama-lama makin jelas, seperti memanggil. Ia menoleh pelan ke arah truk, dan di kaca spion tengah truk itu, ia melihat bayangan kecil duduk di kursi sopir. Bentuknya samar, tapi ia bisa lihat kepala kecil dengan rambut halus, dan dua mata hitam menatap keluar jendela. Karyo langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, petugas polisi datang setelah menerima laporan. 2 mobil patroli berhenti di tempat kejadian. Truk milik Rudy masih di sana, mesin sudah dimatikan oleh warga. Tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian atau kerusakan apapun. Hanya ada jejak tangan kecil di kaca dashboard, dan cairan putih keruh menetes dari ventilasi udara. Salah satu petugas, Pak Wahyu, menatap temuan itu sambil geleng-geleng kepala.
Ini aneh banget. Kayak ada yang ngerjain, katanya. Namun warga sekitar memberi penjelasan berbeda. Mereka bilang, di Jalan Sewu Batu memang sering ada kejadian aneh setiap malam Jumat. Kadang sopir truk melihat bayi duduk di pinggir jalan. Kadang dengar suara tangisan dari bak. Tapi begitu diperiksa, tidak ada apa-apa. Polisi tetap mencari keberadaan Rudi. Mereka memeriksa sepanjang jalan, sampai ke hutan kecil di tepi jurang. Dan di sana, tepat di dekat pohon besar, mereka menemukan bekas kaki hanya satu. Jejak sepatu kerja Rudi. Tak jauh dari situ, di antara rumput yang basah, ada sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Sebuah mainan bayi boneka kecil dari kain, kotor dan lembab, dengan noda merah samar di bagian dadanya. Pak Wahyu memungut boneka itu pelan, lalu memasukkannya ke kantong plastik bukti. Tapi saat hendak berjalan kembali ke mobil, ia mendengar suara lirih. "Pak," ia menoleh. "Tidak ada siapa-siapa. Pak, jangan buang aku." Suara itu sangat pelan, seperti datang dari dalam hutan. Ia berusaha menenangkan diri, tapi napasnya tiba-tiba berat. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu di balik pepohonan bayangan kecil. Pucat, berdiri di antara kabut, menatap lurus ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi tiba-tiba terdengar suara lain, kali ini lebih jelas, dari arah truk. "Waa, waa." Pak Wahyu langsung berlari menuju mobil. "Udah, kita balik sekarang," serunya kepada rekannya. Tapi sebelum mereka sempat pergi, salah satu anggota menemukan sesuatu lagi di kursi penumpang truk. Sebuah catatan kecil, ditulis dengan tangan gemetar di selembar nota sayur. "Kalau kalian baca ini, jangan lewat Sewu Batu sendirian. Aku dengar suara bayi dari bak trukku. Aku kira cuma halusinasi, tapi sekarang dia ada di sini." Dia terus bilang, "Aku cuma kedinginan. Jangan tinggalin aku." Rudi sejak hari itu, nama Rudi tidak pernah muncul lagi di Pasar Beringharjo. Truknya kini disimpan di kantor polisi, tapi petugas yang berjaga di malam hari sering melaporkan hal aneh, suara tangisan bayi dari dalam kabin, atau lampu depan truk yang menyala sendiri padahal mesinnya mati. Beberapa sopir yang nekat lewat Jalan Sewu Batu juga melaporkan hal serupa. Mereka bilang, di tengah kabut dini hari, sering terlihat bayangan kecil duduk di atas bak truk sayur, menatap kosong ke arah jalan. Dan satu hal yang selalu sama dalam setiap cerita mereka setelah mendengar tangisan itu, kabin mereka akan berbau susu basi, dan di dashboard selalu muncul bekas tangan bayi, basah, seperti baru saja menyentuh. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Rudi malam itu. Tapi warga sekitar percaya, ia bukan hilang, melainkan terjebak bersama sesuatu yang ia bawa di truknya malam itu, sebuah arwah kecil yang masih menunggu seseorang datang, membawanya pulang. Pagi di Sewu Batu selalu tampak damai. Dari luar kabut perlahan menghilang, burung-burung mulai terdengar, dan matahari menembus sela pepohonan. Tapi bagi sebagian orang, keheningan pagi itu justru menyimpan sesuatu yang menakutkan. Sudah hampir sebulan sejak kejadian Rudi menghilang, dan jalan itu makin jarang dilalui sopir truk sayur. Mereka memilih memutar lewat jalur lain, meski jaraknya lebih jauh dan bahan bakar lebih banyak habis. Namun, selalu ada orang yang tidak percaya cerita mistis. Salah satunya Dini, sopir muda yang baru 2 minggu menggantikan posisi Rudi di koperasi pengiriman sayur. Ia terkenal nekat dan mungkin sedikit sombong. "Ah, paling juga cuma gosip. Masa iya? Bayi bisa nangis di bak truk? Paling suara kucing atau radio bocor," katanya dengan tawa kecil, saat temannya mengingatkan agar jangan lewat Sewu Batu sendirian. Malam itu, seperti biasanya, Dini berangkat pukul 2 dini hari. Udara dingin menusuk, tapi langit cukup cerah. Hanya sisa kabut menggantung di ujung jalan. Ia memutar radio kecil di kabin truk sambil bersiul. "Tuh kan, biasa aja kok," gumamnya sambil menggenggam kemudi. Namun begitu truknya mulai memasuki daerah Sewu Batu, radio di dashboard mendadak berisik suara gesekan statis yang mengganggu telinga. Apaan nih?" Dini memukul-mukul bagian atas radio. Suara itu berhenti sebentar, lalu berganti dengan suara lain. Pelan, lirih, tapi jelas. "Pak, aku dingin." Dini terdiam. Ia menatap radio itu dengan dahi berkerut. "Siapa yang ngomong?" katanya spontan. Tidak ada jawaban. Ia mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar, kali ini dari belakang. Tangisan bayi. "Waa, waa." Suaranya sayup, tertahan di antara suara mesin truk yang menderu pelan. Dini langsung menoleh ke spion. "Tapi gelap, jangan bercanda."
Siapa yang bawa bayi jam segini? Gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia menekan pedal gas, mencoba lebih cepat. Tapi semakin cepat truknya melaju, suara tangisan itu semakin jelas, seolah ikut berlari di belakang. Ia menepikan truk di pinggir jalan. Dengan napas memburu, ia turun dan menyorot senter ke arah bak belakang. Kalau benar ada orang, saya tolong kok, serunya setengah panik. Ia naik ke bak dan menyingkap terpal perlahan. Hening, cuma karung sayur dan peti tomat. Tapi saat senter menyorot sudut paling belakang, Dini melihat sesuatu bergerak kain putih kecil, seperti selimut bayi. Perlahan bergeser sendiri. Sial, ia menarik napas panjang, menatap kain itu lama. Dan tepat saat ia hendak turun, kain itu bergetar dan dari bawahnya terdengar lagi tangisan pelan. Dini membeku. Senter di tangannya bergetar. Ia beranikan diri membuka kain itu dengan cepat. Tidak ada bayi di sana, hanya gumpalan tanah basah, dan di tengahnya tertancap dot bayi berwarna biru. Dini terpaku beberapa detik, lalu buru-buru turun. Tapi begitu ia memutar badan, matanya terpaku pada kaca spion kabin. Ada wajah kecil pucat menempel di kaca, dua mata hitam besar menatap langsung ke arah Dini. Ia mundur spontan, menabrak karung sayur di belakangnya. Wajah itu perlahan menyeringai, dan di saat yang sama, lampu truk berkedip-kedip, menyala mati beberapa kali. Dari speaker radio yang sudah dimatikan tadi, muncul suara tawa bayi yang berubah-ubah, kadang seperti suara perempuan dewasa, kadang kembali jadi tangis lirih. Dini menjerit, melompat masuk ke kabin dan menyalakan mesin sekencang-kencangnya. Truk melaju liar, hampir menabrak tebing di sisi kanan jalan. Tapi suara itu tidak berhenti. "Pak, jangan tinggalkan aku lagi." Suara itu kini ada di belakang kursinya, jelas sekali, seperti seseorang duduk di sana. Dini menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi di jok penumpang, terlihat bekas duduk kecil, basah, seperti ada air menetes darinya. Jalan menurun di depan tidak terlihat karena kabut tebal. Dini terus menginjak gas, ketakutan membuatnya tidak sadar bahwa ia sudah kehilangan kendali. Ya Tuhan, tiba-tiba, di tengah jalan, muncul sosok kecil berwujud bayi duduk di atas aspal, menatap lurus ke arah truk. Dini membanting setir. Truk terguling ke sisi kiri jalan, menghantam pagar pembatas dan berhenti di semak-semak. Hening, suara mesin mati. Kabut mulai turun lagi, menutupi seluruh area. Ketika warga menemukannya keesokan pagi, Dini masih hidup tapi matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah dashboard. Di tangannya, ia menggenggam meradot bayi berwarna biru, dan di bibirnya ada senyum kecil yang aneh. Beberapa minggu setelah kejadian itu, polisi kembali memasang larangan lewat di jalur Sewu Batu antara pukul 1 hingga 4 dini hari. Namun cerita terus beredar. Kadang ada sopir yang mengaku melihat truk sayur tua melaju pelan di tengah kabut, tanpa sopir di balik kemudi. Kadang hanya terdengar suara tangisan bayi dari kejauhan, diikuti bau susu basi yang terbawa angin. Dan malam-malam tertentu, jika seseorang cukup nekat untuk berhenti di tengah jalan itu, mereka mungkin akan melihatnya sendiri, truk Rudi dengan lampu depan menyala, dan di kursi sopirnya duduk seorang pria